Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Couple Tablik bersama saya Bagus Ani Putra. Saya Monika Ani Putra. Nah dulur, kita akan sharing nih, namanya Couple Tablik. Couple itu pasangan, ya, tablik itu menyampaikan. Jadi kami ini berpasangan, suami, istri, kemudian kami menyampaikan beberapa yang kewajiban kami untuk menyampaikan. Ya. Nah kita sharing aja dulu. Sharing sekarang ini tentang kehidupan suami istri. Ya. Mungkin di antara kita mungkin ini ya, ada yang merasa nggak diuongke, nggak dihargai atau disepelekan oleh pasangannya. Nah mungkin kita ini disepelekan oleh pasangan kita, atau mungkin kita menyepelekan pasangan kita karena kita kehilangan beberapa kata saat kita berinteraksi dengan pasangan kita. Nah apa saja kata itu kita akan ikuti betet. Saya lihat ada betetnya di situ. Kita ikuti penjelasan dari istri saya yang cantik ini. Kadang-kadang memang dalam hubungan suami istri, apalagi kalau sudah berjalan lama, itu kita melupakan beberapa hal yang kita anggap itu sepele, cuma gitu aja kok. Tapi ternyata itu penting dalam kelanjutan sebuah hubungan. Yang pertama adalah 6 kata penting, yaitu aku mengakui bahwa aku bersalah. Aku mengakui bahwa aku bersalah, gitu ya. Dalam aku mengakui bahwa aku memang bersalah, gitu ya. 6. Aku mengakui bahwa memang aku bersalah. 6. Nah, 6 kata penting ini maknanya adalah pengakuan. Ngaku ini rebutan salah. Betul. Bukan rebutan benar. Kalau rebutan benar, aku sing benar. Enggak, kamu sing benar. Tapi ini rebutan salah. Aku sing salah. Ya. Seringkali di antara kita mungkin terselip rasa ego yang terlalu tinggi dari masing-masing pasangan, bahwa sebenarnya sing benar aku loh, sing salah DE. Bukankah suami saya yang salah? Saya kurang apa? Nah biasanya gitu ya. Saya ini kurang apa? Saya kurang sabar apa? Nah, dalam hal ini mungkin kita bisa menghapuskan itu. Kita ganti dengan kita berebut, bukan lagi mentahbiskan siapa yang benar, tapi kita berebut untuk mengakui bahwa sayalah yang bersalah. Biasanya kalau salah satu sudah mengakui kesalahannya, maka bagaikan air dan api, pengakuan kesalahan itu adalah air. Maka diharapkan jika ada percikan-percikan api bisa terpadamkan dengan 6 kata tadi. Dan biasanya kami berdua dulur sebelum tidur rebutan salah. Tadi malam tuh, aku minta maaf, aku banyak salah. Sama Pak, aku minta maaf. Bukan aku yang salah, aku yang salah. Sampai rebutan, boh aku yang salah. Pokoknya aku yang salah. Ini rame rebutan salah. Itu nanti akan jadi tensinya jadi turun ya, Mama ya. Jadi turun, saling mengakui salah. Ya, rebutan mengakui salah. Lalu yang kedua adalah 5 kata ajaib, yaitu aku mengakui atau engkau telah bekerja dengan baik. Engkau telah bekerja dengan baik. Engkau telah bekerja dengan baik. Ini maknanya adalah penghargaan. Ini yang sering lupa nih. Ya, jadi hargailah pasanganmu, gitu ya. Apapun itu. Jangan pernah membandingkan dengan apa yang sudah kita lakukan, gitu ya. Di antara pasangan suami istri, menurut saya itu tidak ada pengorbanan, yang ada adalah pengabdian. Apabila dalam hubungan suami istri itu yang kita anggap adalah pengorbanan, maka nanti ujung-ujungnya adalah kalkulasi. Bukankah aku sudah berbuat begini? Kamu enggak. Harusnya kamu begini. Maka lakukan kewajiban kita
tapi bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai pengabdian. Bukankah kalau kita samakan dengan abdi dalam suatu keraton itu tidak pernah menuntut apa-apa dan tidak pernah berhitung apa-apa, walaupun digaji sedikit atau tidak digaji sama sekali, pengabdiannya sungguh luar biasa, mulai muda sampai dengan meninggal mungkin, ya. Jadi pengabdian, rubahlah kata mindset pengorbanan dengan pengabdian. Ya, jadi biasanya kalau saya ini sedikit sharing aja, menghargai istri saja, ya Allah mam, sudah keroyo-royo masaki saya. Ini kan sama dengan tadi, engkau telah bekerja dengan baik, maka saya akan mengatakan engkau telah masak dengan luar biasa, capeknya keroyo-royo masaki saya gitu ya. Itu saya pasti menghargai beliaunya seperti itu. Apalagi dalam yang biasanya paling sensitif adalah dalam hal finansial, ibu-ibu. Jangan pernah kita membandingkan berapa yang didapat oleh suami kita, atau jangan pernah mengecilkan berapapun nominal yang didapat oleh suami kita. Syukurilah berapapun yang diberikan kepada kita. Kalaupun tidak ada yang diberikan pada kita, syukurilah bahwa masih ada cinta beliau yang diberikan pada kita. Itu juga rezeki yang luar biasa. So sweet. Kemudian empat kata ya. Empat kata ini bagaimana pendapat dari kamu? Bagaimana pendapat dari kamu? Maknanya adalah I need you. Aku membutuhkan itu, dan biasanya saya akui bapak-bapak sering lupa. Jadi ngambil keputusan sendiri, nggak memberikan pendapatmu bagaimana, nggak pernah kemudian langsung memutuskan. Biasanya bapak-bapak nih, ya. Tapi kalau ibu-ibu pasti minta pendapat suaminya. ya. Tapi jangan lupa juga, kadang-kadang mentang-mentang kita wanita karir, kita punya pangkat, jabatan, gaji yang besar, kadang-kadang kita melupakan hal ini. Minta pendapat suami dalam memutuskan apapun. Jangan lupa, wahai saudaraku sesama muslim, walaupun kita memiliki pangkat, karir, jabatan tetap, kita adalah seorang istri saat kita pulang ke rumah. Dan kita sebagai makmum, jadi yang namanya makmum ya harus manut suami. Kita mungkin punya karir, tapi di kantor, sewaktu di rumah peran kita berbeda. Kita berganti peran, kita nggak punya jabatan apa-apa. Yang kita miliki adalah jabatan sebagai istri, peran sebagai istri. Ya nikmatilah itu, syukurilah itu. Walaupun kadang-kadang kita beli baju dengan uang kita sendiri, tidak ada salahnya kita minta pendapat pada suami kita. Bagus enggak? Enaknya beli enggak ya? Walaupun yang kita pakai adalah uang kita sendiri, tapi ingat bahwa uang yang kita dapat itu bukan uang kita, itu adalah rezeki kita bersama. Tapi ada biasanya istri memutuskan sendiri. Misalnya ya, aku tambah gemuk loh. Itu mutusin sendiri tanpa memberitahukan kepada suami bagaimana pendapatmu. Nah, itu luar biasa, pertanyaan yang bagi saya dijawab iya nanti marah, dijawab enggak gemuk nanti saya bohong, gitu ya. Biasanya itu nggak minta pendapat suami, karena suami pasti bohong atau pasti ingin menyenangkan istrinya, sehingga diputusin sendiri, aku tambah gemuk yo, gitu. Tiga kata ajaib yang lainnya, yang kemudian adalah jika engkau berkenan, gitu ya, jika engkau berkenan. Ini juga kadang-kadang terlihat sepele, menanyakan hal ini terlihat sepele, tapi ini menjadi sangat penting karena maknanya adalah memuliakan. Kaget. Memuliakan. Dan ini sering sekali disuguhkan perkataan ini kepada saya oleh istri saya. Kalau papi kerso tak masakin bakso. Nah ini, jika berkenan papi tak masakin bakso. Ini memuliakan saya ya. Ya, jadi tidak ada salahnya kita selalu menanyakan kepada suami, tapi tujuannya sebenarnya tidak hanya bertanya, tapi ada tujuan yang lebih mulia, yaitu memuliakan beliau. Dua kata. Iya, dua kata di sini adalah terima kasih. Nah, memang sepele.
kita mungkin juga di luar lebih biasa mengucapkan terima kasih kepada orang, tapi kita kadang-kadang canggung mengucapkan terima kasih kepada pasangan. Padahal maknanya adalah syukur. Jadi syukur itu tidak hanya kepada Allah saja, tapi syukur itu ucapan terima kasih kepada pasangan kita. Dan yang terakhir, satu kata. Satu kata adalah kapan nunduk? Kita. Ini kamputan bedat ya kayak gini. Kita, bukan aku, bukan kamu, tapi kita. Kita telah membersihkan rumah ini bersama-sama. Kita telah membesarkan anak-anak bersama-sama. Kita telah memulai kehidupan rumah tangga ini bersama-sama. Jika kita sudah memutuskan untuk mengikat diri antara satu dengan yang lain, maka tidak ada lagi aku dan kamu. Yang ada adalah kita. Maka jangan lagi beraku-aku dan berkamu-kamu, menonjolkan keakuan kita. Yang ada adalah kita. Ya, 6 kata, 6 sifat, 6 perilaku yang mungkin kita lengah dari hubungan suami istri. Yang pertama adalah pengakuan, rebutan ngaku salah, ya. Yang kedua adalah penghargaan. Yang ketiga membutuhkan. Yang keempat memuliakan. Yang kelima syukur, berterima kasih. Dan yang keenam kebersamaan. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik akhlak seorang muslim adalah yang paling baik kepada keluarganya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga bermanfaat. Saya Pedat Kingkong. Saya Bagus Andi Putra. Saya Monika Andi Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.